Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke, teman-teman, hari ini tanggal 19 Juli 2022. Ya. Teman-teman, hari ini market sahamnya bergairah ya. Banyak saham-sahamnya yang naik ya, banyak saham-sahamnya yang naik. Nah, akankah kenaikan ini berlanjut lagi, teman-teman? Seperti yang saya bilang kemarin bahwa sepertinya market ini udah kebal terhadap adanya news terkait inflasi seperti itu, ya. Apakah ini udah bottoming ya, teman-teman? Terus terang memang kita nggak tahu kapan sih sebenarnya bottoming itu gitu. Cuman kita selalu atau saya selalu berprinsip bahwa membeli ketika sahamnya mau naik ya, dan menjual ketika sahamnya mau turun. Dan sekitar 2 hari yang lalu teman-teman, banyak saham-saham yang udah nggak mau turun di bawah supportnya ya. Jadi apakah kenaikan ini akan berlanjut? Sedang sekitar 2-3 hari lagi akan rilis data inflasi. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya Mestre tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, sebelumnya saya koreksi. Tadi saya sampaikan bahwa sekitar 2 hari lagi akan rilis data inflasi. Bukan. Yang benar adalah 2 hari lagi akan rilis ini ya. 2 hari lagi akan rilis suku bunga, tingkat suku bunga ya. Kita lihat di sini bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 teman-teman, 21 Juli 2022 itu akan ada keputusan suku bunga ya, keputusan suku bunga apakah akan ada kenaikan suku bunga atau enggak, seperti itu. Kita mesti harus menunggu. Namun demikian hari ini kok kita lihatnya udah 2-3 hari ini teman-teman, market sahamnya bergairah ya. Judulnya kemarin kan juga masih berkaitan kenapa market sahamnya bergairah. Terus sebelumnya juga saya sampaikan apakah ini adalah merupakan bottoming ya. Ketika Amerika rilis inflasi 9,1%, market Amerika nggak bergeming, di Indonesia juga nggak terlalu ketakutan seperti itu ya. Terus bahasan kemarin adalah market sahamnya berasa sekali gairahnya untuk naik, dan hari ini juga lanjut teman-teman. Dan memang kalau kita lihat hari ini adalah kaitannya juga harga-harga komoditas teman-teman. Yang kemarin komoditas itu kan cenderung turun, dan ini sudah 2 hari ini ada kenaikan. Nah, utamanya adalah untuk komoditas metal teman-teman. Kemarin saya sampaikan bahwa saya melihat adanya pergerakan naik sekilas. Cuman kemarin data saya belum update, dan hari ini saham-saham metal juga banyak yang sudah akhirnya reversal. Sudah didahului dengan MDKA kemarin, seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kita akan bahas dulu untuk kondisi dari IHSG-nya ya teman-teman. Bahwa kalau dalam sekitar 5 hari sebelum hari ini, teman-teman bisa ngelihat bahwa IHSG-nya itu dalam rentang yang sama atau istilahnya DRS ya, karena nggak mampu lewatin 6.725. Tetapi untuk hari ini teman-teman, IHSG-nya itu mampu lewatin 6.725, di mana 6.725 itu ini adalah resistan pertama atau 23,6 retracement berhasil dilewatin karena closingnya dari IHSG adalah di 6.736. Sehingga 6.736 atau close-nya hari ini kan sudah jelas di atas 6725, sehingga supportnya maksud saya itu ada di 6725. Sebelumnya 6725 ini adalah resistan, sekarang menjadi support. Untuk selanjutnya support candle dan resistan candle dari IHSG adalah 6757 teman-teman, 6757. Berikutnya ada sekitar MA200 sekitar 6775, dan kemudian ada di 6827. Itu adalah merupakan resistan berikutnya, resistan kedua
atau merupakan 38,2 retracement. Ya, kalau kita lihat dalam weekly tidak ada masalah, bagus sekali. ISG-nya bisa weekly saya ngambilnya yang biru ya teman-teman. Yang weekly chart yang panjang dari awal COVID adalah yang biru. Yang biru itu yang ada kuningnya ini. Ini adalah ISG-nya belum sentuh di 23,6 retracement atau di 6.500 sudah mantul lagi. Jadi ini secara tren sih masih oke banget teman-teman. Nah, kenaikan dari ISG kali ini teman-teman, marketnya itu bergairah. Ini kalau saya lihat ini banyak didukung oleh saham-saham terkait komoditas teman-teman ya. Memang harga komoditas juga pada naik ya. Kita tengok dulu untuk saham penggerak indeks dulu ya. Kita ini aja dulu ya. Harga komoditas dulu. Nah, kita lihat dulu untuk harga komoditas ya teman-teman biar kaitannya lebih jelas seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman ini untuk crude oil-nya sudah bermain di atas 100 lagi. Kan kemarin sempat di 95 ya. Kemarin sempat di 95 terus kemudian udah naik ke sekitaran 100 lagi. Terus kemudian kalau natural gas ini juga sudah semakin ngegas bahkan bisa ngelewatin resistan sebelumnya. Ini batu baranya turun ya dari 430-an turun ke 398-an. Ini kita lihat juga saham-saham batu bara sih belum begitu kencang pergerakannya. Yang kerasa reboundnya adalah saham-saham metal ya teman-teman. Karena kemarin sebenarnya saya udah lihat newsnya sih kenaikan metal karena suplainya kurang kemarin. Waktu metalnya di harga sekitar nikelnya di harga sekitar 19 sekian, 19.000 sekian. Udah dapat berita di situ tapi ini belum refresh ya teman-teman. Masih ingat kemarin di video saya belum refresh dan ternyata bener setelah refresh kita lihat di sini harga nikel ada di sekitar 20.000 sekian dan hari ini saham-saham metal juga semuanya udah berterbangan ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat CPO ini juga sudah mulai naik lagi walaupun ya secara tren dia memang masih turun ada kenaikan dan kita bisa ngelihat beberapa saham CPO itu nanti juga sudah bagus-bagus ya chartnya ya. Kemudian kalau emas tadi udah ya belum ya. Emas ini turun dari kemarin sekitar 19.700-an teman-teman. April, kemudian Juni itu sekitar 1870 cukup lama ya 18 sekian cukup lama akhirnya turun ke 17 hampir 1.700-an tapi rebound lagi. Dan saham-saham yang terkait emas juga udah mulai pada rebound ya teman-teman. Oke kemudian kita lihat dulu untuk ini teman-teman. Untuk bursa ini kita lihat dulu untuk bursa regionalnya ya. Nah di sini teman-teman bursa regional kita lihat Dow Jones-nya sih tadi malam turun ya. Kemudian Nasdaq-nya juga turun, SP500 karena memang sebelumnya Dow Jones kan naiknya ini 2 harian ya. Nasdaq-nya juga 2 hari 3 hari naik, SP500 ini turun juga seperti itu. Hang Seng itu dia naik. Coba kita tengok di sini. Di sini ya Hang Sengnya world market. Ya Hang Sengnya hijau ya teman-teman. Oh sorry, di sini nggak refresh sepertinya yang di trading view tadi nggak refresh. Ini sih Hang Sengnya turun 100 poinan. Tapi kalau Hang Seng turun segitu kecil ya teman-teman. Ini yang di trading view saya nggak bisa pakai karena sepertinya belum refresh. Kita lihat dulu. Memang hitungannya untuk tadi malam ASEAN Amerikanya mix ya. Ini Eropa ini turun juga hitungannya, tapi kecil aja ya. Eropa turun kecil aja. Kemudian kalau Asia ini mix ya. Terus Dow Food nanti malam itu adalah hijau. Hijaunya ya, Dow Food-nya seperti itu. Terus teman-teman kemudian kita tengok dulu untuk saham-saham penggerak indeks ya. Saham-saham penggerak indeks. Nah, kita bisa ngelihat BCA-nya ini tipis aja naiknya. Telkomnya nggak kemana-mana ya teman-teman. Jadi closing kemarin Telkom itu saya lepas di closing teman-teman.
Jadi Telkom kemarin kan ditarik sampai 4190, itu saya memang buang posisi Telkom karena apa ya? Saya ngelihatnya kemarin kan memang Telkom sepertinya dipakai untuk narik, sehingga ketika hari ini saham-saham yang lain penggerak indeksnya bergerak, itu sepertinya juga kemungkinan Telkomnya memang nggak kemana-mana, dan kita bisa ngelihat ya memang seperti itu. Kalau semuanya manggung bareng itu indeksnya bisa sangat tebel. Jadi di sini saya ngelihat seperti itu. Biasanya kalau memang ya kalau teman-teman cukup hafal di Telkom memang sering naik turun, dan kemarin sekitar 3 hari lalu itu juga pernah saya sampaikan bahwa Telkom ini penggerak indeks dan pergerakannya ya itu kadang sehari naik sehari turun seperti itu. Cuman kalau dia sudah cukup dalam turunnya itu saya biasanya masuk. Tetapi nggak lama pegangnya karena sifat dari saham-saham penggerak indeks itu tetap volatil, terutama memang yang dipakai untuk naik turun ya teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk Telkom memang ini turun saya nggak begitu heran. Nah, GoTo hari ini sebenarnya oke, mulai ada rebound lagi, dan tadi kenaikan sampai 316 teman-teman. Saya masih ada GoTo juga. Oke, terus kemudian Bank Mandiri sih melanjutkan kenaikannya. Itu kalau yang kemarin sudah naik adalah BRI. BCA juga melanjutkan kenaikannya. Jadi BRI untuk hari ini ketemu resistan ya. BNI juga sebenarnya sudah mulai ada pergerakan juga. Cuman ini BNI ini kalau kita lihat itu kan dia closingnya dia dibawa turun, jadi kurang bagus sinyalnya ya. Kurang bagus sinyalnya. Terus kemudian Arto hari ini masih tetap terjaga di situ. Nah, yang bagus adalah MTK, teman-teman. MTK ini juga barang tradingan saya. Terus Adaro dan MDKA. Jadi MTK ini cukup lincah, MDKA juga, keduanya ini. Jadi untuk pergerakan saham-saham penggerak indeks cukup mix ya pergerakannya. Baik teman-teman, berikutnya kita lihat dulu sektor-sektor yang bergerak hari ini. Kalau kita ngelihat hari ini banyak banget teman-teman sektor yang bergerak hari ini, banyak banget ya. Nah, di sini karena saking banyaknya sektor yang bergerak, saya hanya akan ambil yang terbesar aja teman-teman, bahwa terbesarnya sektor yang hari ini bergerak ini urutannya adalah dari sektor energi teman-teman. Dari sektor energi ya. Sektor energi itu sahamnya ini bagus-bagus juga loh teman-teman sahamnya ya. Sektor energi saya urutkan dulu deh. Dari sektor energi kemudian ada basic industry teman-teman. Ada teknologi, Pevindo sih indeks ya, tapi nggak apa-apa sahamnya bagus-bagus juga. Kemudian SMC Liquid ya, SMC Com itu apa ya? Saya nggak tahu singkatannya, intinya pokoknya seperti itu ya. Terus kemudian IDX Value 30 seperti itu. Saya nggak akan ambil semua, karena ini pun banyak sekali. Nah, dari sektor energi teman-teman, ini saham-saham yang saya rasa pergerakan cukup bagus. Itu ada BP, ada ADMR, Akra, Adaro, Doit. Jadi saya coba analisa kilas ya. Yang pertama adalah BP ya teman-teman. BP ini tradingan saya juga, pernah saya profit besar dari sini. Nah, BP ini sebenarnya perulangannya cukup rutin ya. Perulangannya cukup rutin, artinya setelah berapa kali turun dia mencoba untuk naik teman-teman. Dan kemarin itu BP itu setelah sentuh di 154 terkoreksi sampai 61. Nah, dari 61 ini targetnya memang di 124. Ini sudah saya gambarkan, dan naik lagi dan terkoreksi lagi. Nah, yang tren ini saya geser ke sini teman-teman. Terus kemudian saya coba tarik ya. Dalam tren naik ini kan kemarin koreksi dia. Kita lihat bahwa koreksi kemarin tuh sampai 50 retracement ya. Koreksi kemarin sampai 50 retracement, dan memang itu adalah wajarnya koreksi teman-teman. Wajarnya koreksi. Memang dia ada target di 61,8 di 121, tapi di 50 retracement juga banyak yang antri. Akhirnya dia kembali bisa ke atas 145 bahkan sampai 146 ya teman-teman. Namun demikian closingnya masih belum bisa ngelewatin 145. Tapi ini jelas sekali memang pergerakannya menarik, dan BP terkait dengan
Saya nggak tahu ini apakah masih terkait dengan minyak. Intinya sih ini saham secara teknikal memang rebound dari 50 retracement ya. Oke, kemudian teman-teman ADMR ya. ADMR. Nah, ADMR ini juga sebenarnya kemarin memang sudah ada tanda-tanda, yaitu ketika dia sampai di support, ditekan, dan kemudian dia rebound dari support dengan bentuk hammer seperti ini, dan kemudian reboundnya hari ini bahkan bisa melahap 1, 2, 3, 4 candle. Ya sekitar 4 candlean lah. Jadi ini cukup menarik pergerakan dari si ADMR nih teman-teman. Adaro Mineral. Kalau kita lihat weekly-nya memang dia koreksinya cukup dalam sih sebenarnya. Kita lihat untuk ininya dari turun. Nah ini koreksinya kemarin dia sudah di kisaran 50 hampir ke 61, namun di kisaran 50 sepertinya dia konsolidasi dan ini mulai merangkak naik dari sekitar 50 retracement ya. Kemudian kita lihat Akra yang udah saya bahas, nanti nggak akan saya bahas teman-teman ya. Akra itu sebenarnya ya ini barang Akra, EMTK, MDKA ini barang-barang tradingan saya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya saya menghafalkan kalau ini barang terkoreksi cukup dalam, cukup lama, saya biasanya akan masuk. Dan ini juga terjadi di Akra kemarin, selama terkoreksi itu dia tidak lebih dari 38 retracement ya. Karena dijaga di 38 retracement dan satu saham kalau terjaga di kisaran 38 retracement tuh akhirnya digas. Kalau digas lagi lanjut naik, ini berarti tren naiknya ini cukup oke ya, cukup oke. Nah, kemudian kita lihat Adaro. Adaro ini tadi kejaring karena di indeks ya, teman-teman. Adaro ini pergerakannya dia sih dia memang ketemu support dan kemarin juga mencoba testing support lagi tapi belum sampai, udah digas lagi. Kalau kita lihat seperti ada uptrend price channel, memang kemarin mantulnya dari support ya. Support dari uptrend price channel yang nggak begitu curam naiknya, tapi cukup aja. Namun demikian teman-teman harus perhatikan karena besok ada resistan ya di sekitar 3000. Adaro menarik juga. Doit. Nah, Doit Pak, kan masih di bawah. Kenapa dibahas? Doit ini karena tadi bahasan adalah terkait indeks ya, IDX Energi. Dia sih belum berhasil lewatin resistan 355 ya. Kemudian basic industri kita coba analisa BEPS teman-teman. Nah ini pernah saya analisa bahwa 3 hari yang lalu dia masih di kisaran berapa ini? Saya hapus dulu. 3 hari yang lalu dia itu masih di kisaran 38 retracement. Dan dia saat ini ngelewatin 50 retracement. Sebelumnya 50 retracement ini dia gagal ditembus ya beberapa kali. 3 kali maksud saya. Kok 3 kali? 2 kali terus hari ini berhasil. Kalau sama hari ini 3 kali tapi percobaan yang hari ini berhasil ya. Namun demikian saat ini resistan lagi di 5715 atau di 61,8 untuk BEPS. Nah, kemudian untuk Antam ini udah mulai ada rebound ya. Nanti temannya Antam saya bahas di bawah. Gak apa-apa sih. Intinya kan tadi membahas tentang indeks ya. Ini Antam. Kalau kita tarik yang jauh. Nah ini kalau dalam weekly-nya. Dia memang overshoot banget sih. Udah ngelewatin 361,8 retracement teman-teman. Weekly aja dia hampir sentuh MA 200. Jadi memang turunnya Antam ini udah dalam banget teman-teman. Belum sampai di MA 200-nya udah mantul. Berarti kalau weekly-nya dia masih cukup terjaga di atas MA 200 atau di dalam weekly-nya masih di atas atau di dalam bullion atau area bullish zone-nya seperti itu. Setelah Antam, kemudian ada Avia. Avia kok kejaring ya? Ini kayaknya saham masih belum begitu ini ya. Oh, udah cukup lama juga ya. Ya, dia memang rebound teman-teman. Rebound ini oke. Ini memang dia sudah sentuh high-nya di 100 atau resistannya terus rebound. Nah, kalau seperti ini kita ganti Fibo-nya. Kalau seperti ini Fibo-nya kita ganti seperti ini.
koreksinya dia 2 hari atau 4 harian ini dia baru nembus 23,6 retracement, belum sampai di 38 sudah mulai rebound lagi. Untuk Avia. Oke, kemudian ada BRMS. Oke, BRMS ini oke, kemarin sempat saya analisa, ini dalam weekly kayaknya lebih jelas. Kita weekly kita ambil Fibo paling dekat aja atau kita gunain trend base Fibo. Ada yang tersentuh nggak? Bisa. Jadi karena break ya. Jadi kita tarik dulu Fibo-nya di sini sampai sini. Nah, koreksinya dia ini masih di bawah 38 retracement, teman-teman. BRMS. Ini memang dia masih ada target di 61,8 weekly di 107 180. Namun di sini juga ada 50 retracement. Sementara itu aja yang bisa saya sampaikan untuk BRMS. Ini sih dia berada di support ya. Setelah BRMS kemudian adalah BRPT ya teman-teman. BRPT memang saham-saham terkait minyak ini kemarin juga udah saya bahas sih. Ini dia memang lagi konsol area di kisaran 50 retracement dan ini bisa bertahan di area tersebut. Ini udah sekitar 3-4 harian bermain-main di EMA 200-nya, teman-teman, EMA 200 dan juga 50 retracement. 2 titik penting. Oke, kemudian teman-teman saham-saham terkait teknologi, kita coba analisa kios. Oke, chartnya seperti ini, saya skip aja. Oke, kemudian EMTK ya teman-teman. Nah, EMTK ini kemarin juga udah saya sampaikan teman-teman. Ini saham inceran saya. Dari tren kecil yang saya ambil, dia itu di area kuning ini berhasil ngelewatin 50 retracement teman-teman. 50 retracement sekitar 1760-an dan ini juga masih melaju naik. Ini wajib diperhatikan. Kalau dia mau lanjut lagi ke atas ya. Atas lagi seperti sebelumnya. Jadi ini saya lingkarin, penting sekali ya. Ini kalau kita lihat dari area kuning ini belum begitu jauh dari 1700. Sebelumnya kan sempat di 3000. Nggak ada kata terlambat sih sebenarnya. Cuman kita mesti ngelihat besok kondisi dari pergerakan saham ini, bid over ini seperti apa ya. Kemudian kita lihat juga untuk Bukalapak teman-teman. Karena hari ini sepertinya pergerakan dia lebih bagus dari GoTo ya. Ya sekilas memang dia masih konsolidasi. Saya skip aja. Nah, GoTo dibahas teman-teman. Ini GoTo ya. GoTo. Nah, GoTo memang berapa hari yang lalu dia turun ya. Saya sampaikan di sebelumnya kan memang ada 320 tuh titik penting dan target dia adalah di 61,8 retracement teman-teman di 270. Hari ini low-nya hanya sampai di 285, digas lagi teman-teman dan muncul candle-nya adalah doji, artinya butuh konfirmasi besok mau seperti apa. Menarik ya teman-teman, GoTo, saya masih punya barangnya juga. Oke, kemudian MTDL teman-teman, ini juga sebenarnya sering saya bahas dulu. Resistan pertama dia masih belum mampu dah di 590. Kemudian di MMX ya teman-teman, di MMX kita cek dulu di MMX ya. Nah, di MMX saya skip aja, masih terlalu kecil ya. Kemudian indeks Pevindo teman-teman, tadi cukup bagus, sahamnya sepertinya akan berulang. Akra udah saya bahas tadi ya. Akra udah saya bahas. ESA sepertinya belum ya, tadi BRPT. ESA ya mulai dari bond lah, seperti itu. ESA mulai dari bond. MDKA tadi udah saya bahas ya. MDKA sebentar saya cek dulu MDKA apakah sudah saya bahas. Belum. Ya, jadi MDKA ini saya sempat masuk ya di 3.500-an saya jual pas digas kemarin ya teman-teman di 3590 kalau nggak salah. Terus turun teman-teman. Nah, terus kemarin kan saya nggak sempat di depan komputer ya teman-teman. Terus saya sampaikan bahwa ini barang wajib masuk watchlist dan memang benar hari ini rebound. Ini barang hafalan saya adalah ketika dia turun dalam teman-teman. Ini reboundnya kenceng ya. Dan hari ini seperti ini dan dia rebound ya. Jadi ini memang oke banget. Saya udah ada.
Terus kemudian kita lihat dulu untuk Teens teman-teman. Teens juga mulai rebound ya. Antam, Teens, Inco, MDKA itu satu grup sudah mulai rebound juga. Kita coba lihat wiki. Kalau Antam tadi kan udah saya bahas. Nah, di dalam weekly chart seperti ini memang ada target dia ke 1190, baru sampai di 1270 udah rebound lagi. Resistan berikutnya, oke, resistannya saya bikin lagi aja baru. Ya, teman-teman. Di sini resistan berikutnya dia ada di 1454 ya. Untuk Teens. Oke, kemudian adalah BTPS. Ini sekilas aja karena yang kejaring dari indeks Pevindo tadi, teman-teman. BTPS. BTPS itu pergerakannya kadang agak beda. Nah, ini saya skip aja karena pergerakan naik hari ini masih belum mampu ngelewatin candle kemarin sih. Masih belum berarti apa-apa sih. Dan ini tipikalnya adalah candlenya lebar-lebar ya. Artinya naiknya juga bisa lebar, turunnya juga bisa lebar. Setelah itu adalah ACES teman-teman. ACES ini masih berangkat dari support, masih belum kemana-mana juga. CMG naik tapi ya hitungannya masih belum kemana-mana ya. Saham-saham batubara juga, komoditas batubara kan juga turun ya. Kemudian LSIP ini masuk di jajaran saham-saham sawit. Ini memang bagus, dari kemarin memang sudah ada tanda naik ya. LSIP, Astra Agrostari, dan ini memang ada bentuk uptrend price channel teman-teman. Ada bentuk uptrend price channel, lower atau higher low ya. Titik low-nya lebih tinggi. Resistan atau target berikutnya di 1250 ya. 1250 untuk LSIP. Kemudian grup SMC Liquid ada Harum. Harum tadi udah saya bahas belum? Harum saya cek dulu, sepertinya belum dibahas. Harum ini yang saya sampaikan kemarin kan begini teman-teman ya. Ini barang kemarin di sekitar 1500. Oke, sebentar. Harum di sekitar 1530. Ya, sekarang itu adalah resistan. Jadi ini mesti kita lihat dulu. Memang Harum ini kemarin sudah murah sekali sih menurut saya, karena ya apa ya, dia itu sudah ketemu resistan di 1530-an teman-teman. Namun demikian di 1530 itu sering balik arah dari situ. Nah di sini jadi menurut saya sih ini kalau dia bisa jebol di 1530 ini menarik teman-teman ya. Sementara kita biarin aja. Sementara saya biarin aja begitu karena di 1530 kemarin-kemarin adalah balik arah, dan memang saya memang lepas di 1530 ya. Hari ini belum bisa masuk, tapi seandainya ini saya modelnya adalah buy on weakness saja untuk ini, karena di 1530 selalu dia masih balik arah. Nah, apakah dalam berapa hari ke depan dia masih balik arah di area itu teman-teman ya? Kemudian Akra tadi kan udah saya bahas ya. Akra udah saya bahas. Excel belum ya. Sekarang Excel. Ya, Excel akhirnya rebound ya teman-teman. Excel ini polanya juga ada satu resistan yang cukup flat di sini. Terus low-nya dia adalah higher low seperti ini, akhirnya breakout ya. Oke, akhirnya dia breakout. Nah, kita ukur dulu sekarang. Kita coba ukur dulu rebound-nya dia ini seberapa kenceng kalau kita tarik dari 2719 sebagai swing high-nya. Bahwa dia langsung bisa ngelewatin 50 retracement teman-teman. Di 2450 langsung bisa dilewatin ya. Untuk XL, untuk Antam tadi udah saya bahas ya. Antam udah saya bahas, kemudian Inco. Nah, Inco yang belum. Inco juga sama rebound ya, grup-grup metal ini pada rebound semuanya. Oke, ini pada rebound semuanya teman-teman. Kita coba ukur dulu. Ini dalam daily. Saking dalamnya turunnya, teman-teman. Kita kayaknya enak pakai weekly aja. Nah, weekly-nya dia seperti ini.
memang target dia sebenarnya ada di kisaran 61,8 retracement, tapi udah sampai di 50 retracement sepertinya orang beranggapan sudah murah, dan juga di area sini nih banyak sekali candlesnya. Artinya di sini sudah mulai muncul demand-nya. Kemudian buka kan sudah saya bahas tadi. CTRA daily-nya ya dia lanjut naik. Memang CTRA kemarin satu-satunya properti ya yang di list saya yang rebound, dan hari ini dia lanjut lagi. Kuncinya dia ada di 890, 896 dan targetnya 915 ya teman-teman untuk ini CTRA. BTPS sudah, ACES sudah, Indosat. Nah, Indosat boleh. ISAT. Ya, ISAT ini dia sampai 50 retracement, mantul kemarin, hari ini lanjut naik walaupun masih belum maksimal kenaikannya ya. Oke, baik teman-teman, berikutnya kita bahas dulu untuk saham-saham yang terkait sektor-sektor seperti banking dan lain-lain. Nah, ini adalah untuk sektor banking ya teman-teman. Sektor banking BNI ini masih alot ya teman-teman. Masih alot, ketemu 7450 resistannya. Kalau yang kemarin naik itu 3 hari naik adalah BRI. Namun demikian BRI hari ini masih belum kuat sehingga dia kembali lagi ke supportnya dia di 23,6 di 4120-an. Kalau Bank Mandiri justru dia melanjutkan kenaikan yang kemarin baru 2 hari. Ini juga baru ketemu resistan pertama. Nanti masih ada EMA 200, 7480, 7650 ya. BCA juga masih lanjut naik ya teman-teman. Ini BCA itu 023. BCA resistan berikutnya ada di 7250 teman-teman. 7250 itu resistan penting. Kalau yang lainnya BTN ini ada kenaikan tapi masih ketemu resistan juga. Ini Bank Danamon volatilitasnya cukup tinggi ya. Kalau yang lainnya sih nggak ada ya. BTPS tadi udah saya bahas. Kemudian untuk bank digital saya cuman pegang Arto, BBYB, BRIS, Agro, tapi Agro hari ini enggak. Arto ini kunci ya di 9834 kunci. Karena kemarin nggak kuat, begitu nggak kuat terus turun. Nah ini nanti di sekitar 98 apakah Arto ini balik arah atau lanjut ya teman-teman. Kalau saya belum punya barang, maksud saya kosongan lagi sore ini. Tapi kalau besok rebound mungkin saya tetap berani ngambil di atas jebol, tapi kalau enggak ya saya antri sekalian agak di bawah seperti biasa. Ini adalah everyday trading, setiap hari adalah trading, cuman kalau hari ini saya tidak masuk karena di atas 95 itu saya baru mulai masuk di sekitar 9050, 9100 seperti itu. Kalau turun nanti layering di bawah di sekitar 87. Bahkan kemarin sampai di 78 sekian ya teman-teman. Volatilitas tinggi, siapin dana dan money management yang bagus. BBYB pelan-pelan masih naik, targetnya tetap di 1643. Kemudian Agro masih belum ya, kembali arah lagi. Ini sudah berapa kali saya trading. Nah, kemudian untuk BRIS ini yang wajib diperhatikan karena kita bisa membaca tingkat kengeyelan dari BRIS ini cukup kuat ya. Kalau yang lainnya sih nggak ada ya teman-teman. Kemudian untuk Astra, saya lihat sih Astra mulai ada pergerakan. Resistannya dia itu tetap di 6270. Auto juga rebound ya teman-teman. Kita coba lihat resistannya dulu ya. Kita lihat dulu resistannya dari si Astra Auto ini. Oke. Resistan dia 1160. Kalau Astra Gravia belum. Untuk United Tractor ada naik sedikit aja. Nah kemudian sektor konsumer hari ini sepertinya nggak begitu banyak bergerak. Ini hanya Indofood aja yang lanjut teman-teman, karena yang lainnya sepertinya masih diam di tempat. ICPB, Unilever juga masih. ICPB diam di tempat, Unilever diam di tempat masih. Kalau yang lainnya nggak ada. Nah gudang garam ini juga masih belum pada bergerak.
Oke, kemudian sektor energi ini saya kasih bintang karena beberapa sahamnya bagus-bagus. Elsa ya mulai rebound, berhasil naik di atas 294, di atas resistan jadi support sekarang di 294. Medco juga rebound ya teman-teman. Memang saham-saham itu kalau turun nggak akan turun terus, pasti akan ada reboundnya. Nah, kita bisa ngelihat di sini kenaikan ini baru ngelewatin resistannya dia yang pertama. Perusahaan gas juga mulai ada rebound dan kita bisa ngelihat harga gasnya sendiri juga udah mulai naik ya teman-teman, gas dunia. Ya, kita lihat dulu resistannya di 1585 pas ya. Akra tadi udah saya bahas. Sawit tadi udah saya bahas ya. Ini sekilas aja. Astra Glosari ya udah mulai pada rebound ya. Walaupun kenaikan di sawit tadi masih belum signifikan. LSI udah saya bahas. Yang lainnya yang bagus SSMS kan beda cerita ya. Artinya ini kadang kalau sawitnya naik dia malah enggak, kalau sawitnya turun dia malah naik. Jadi ketika sawitnya pada naik dia malah turun. CSRA mulai rebound juga teman-teman ya. Kemudian Gosco Plantation juga sama ya. Yang paling sering saya pakai trading adalah LSIP, Stragostari, SSMS ya. Gosco juga sering. Kalau lainnya saya skip aja dulu lainnya. Oke, terus kemudian saham-saham terkait coal. Tadi energi saya kasih bintang, CPO kasih bintang, coal juga. Nih Harum mulai rebound tadi udah saya bahas, Indo Tambang Raya udah, PTBA Adaro sudah ya. Intinya sih Indo Tambang Raya, PTBA Adaro ini sama ya. Adaro tadi udah saya bahas ya. Yang lainnya sih apa tadi? Ini di energi tadi udah saya bahas ya, oke. Saham metal tadi udah saya bahas, rata-rata udah secara umum udah masuk bahasan semua. Ini juga telekomunikasi juga udah saya bahas ya. Ya di atas tadi. Nah terkait oil related, BRPT-nya udah. Ada bahasan di atas. ESA juga udah. Nah TPIA hari ini dia nggak kemana-mana karena candle-nya kemarin juga udah berkata bahwa dia ada doji. Artinya butuh konfirmasi hari ini dan konfirmasinya merah ya. Artinya dia sementara bertahan di 9475. Itu adalah MA 200. Itu di retracement 50. Untuk konstruksi sih nggak kemana-mana ini. Masih ketemu pada ketemu resistan. Saya cut loss Adikarya kemarin tapi santai hari ini saya karena dapat ganti dari saham IPO yang baru melantai. Terus hari ini lumayan lah 25%. Konstruksi properti ya boleh dibilang masih di situ-situ aja teman-teman, nggak menarik. Properti ini tadi sekilas ada yang bergerak nih. Ya ini Pakuwon ya. Pakuwon, tapi kita mesti update dulu ininya. Nah, Pakuwon, kemudian Asri, Pakuwon SMRA ya, CTRA. Jadi untuk properti Pakuwon, CTRA, SMRA ya. Oke, itu tiga yang lumayan oke. Kemudian saham terkait tol ya, kemudian terkait tol ini, iya ini JSMR akhirnya rebound juga, JSMR ya. Ini reboundnya dia ini sudah sampai di resistan dia yang pertama di 3600-an ya. 3600. Kemudian kita tengok untuk semen. Semen juga rebound tapi ya biasalah reboundnya dia juga masih di dalam koridor downtrend price channel, artinya ya biasanya ketika ketemu resistan balik arah. Nah ini SMGR juga seperti ini teman-teman ya. Nah dia rebound dalam, ini saya hapus dulu. Kita lihat dulu di sini. Resistan dia ada di 6630. SMCB ketemu EMA 200, dia konsolidasi. Sebelumnya juga sama, ketemu EMA 200 ya balik arah. Kemudian saham terkait media SMA ketemu resistan, EMTK ya, EMTK, MNCN. Bagus-bagus, hari ini banyak saham yang bagus-bagus. Kemudian kumpulan saham-saham yang biasa saya pantau, Saratoga mulai rebound ya teman-teman, silahkan. Ini terkait dengan batubara sepertinya. MTDL tadi udah saya bahas, IMAS, IMJS. Nah, IMJS tolong diperhatikan. Ketemu resistan 363 ya.
Asa era oke ya teman-teman. MTech tadi sudah, MMLP kemarin bergerak. Grup Sinarmas TKIM ini masih belum sih, tipis, NKP belum, masih seperti kemarin. Kemudian grup Lipo ini adalah LPPF yang sudah bergerak. Perayaman nih teman-teman, perayamannya masih di situ-situ aja sih. Ada yang lebih menarik. Nah, kalau yang ini saham farmasi teman-teman ya. Sepertinya kayak udah beli arah, ini AGI aja. AGI aja ya. Memang dari sini yang cukup cantik pergerakannya AGI aja dari kemarin-kemarin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan saat ini teman-teman ya. Market sahamnya masih bergairah. Akankah kenaikan ini berlanjut? Ya, menurut saya sih memang karena sebelumnya kemarin ditekan cukup dalam ya. Terus pas rilis ditekan cukup dalam berapa hari sebelumnya, terus rilis inflasi sudah tidak ditekan lagi. Terus Amerika oke, regional oke, indeks kita juga nggak begitu menakutkan, rebound lagi, naik lagi. Secara ini sepertinya sudah price in seperti itu loh, bahasan terkait inflasi, suku bunga. Nah, teman-teman, yang hari ini saya baca juga itu adalah bahwa memang dalam 2 hari ini mungkin akan orang-orang masih akan memantau dulu seperti itu. Memantau dulu. Tetapi kalau kita lihat ya memang nanti di kisaran tanggal 9 berapa ya? 21 ini ya. Tanggal 21 ini adalah keputusan suku bunga. Dari beberapa berita yang saya baca tadi ini adalah kemungkinan adalah suku bunga adalah tetap. Ya, kemungkinan seperti itu. Tapi kita nggak tahu, dinamika market juga masih cukup masih mungkin seperti itu. Jadi ya kita lihat aja dulu. Tetapi kalau kita ngelihat orang-orang kok sepertinya udah nggak takut lagi untuk membeli, apakah memang ini sudah bottoming? Karena di saham tuh ya seperti itu. Kalau sendirian kadang nggak berani, tapi kalau udah mulai pada beli, ya daripada ketinggalan ya coba loading itu. Jadi jangan sampai pas kondisi seperti ini nggak ada barang yang dipegang teman-teman. Pas pada turun telat cut loss dan langsung nggak lihat komputer lagi, berdiri ndredeg di pojokan. Tetapi ketika marketnya rebound nggak ada barang, itu sudah paling sengsara. Ya, jadi memang market turun silakan kalau mau cut loss cepat nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang niatnya mau buyback ya ditungguin atau di alarm. Contohnya Harum ini memang 1530 short dulu, dibuang dulu barangnya. Buyback lagi di bawah seperti itu. Ya, demikian itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, memang kondisi market itu selalu dinamis, kita nggak akan pernah tahu. Cuman ketika kita melihat tanda-tanda alam, tanda-tanda market, orang sudah dikasih berita jelek kok nggak turun-turun seperti itu, kok malah pada beli, ya bisa jadi itu saatnya kita membeli. Tetapi nanti ketika naik dan ya mungkin sudah mulai cenderung nggak kuat, lepas aja dulu, karena memang 2022 bahasanya ini masih terkait inflasi, suku bunga, dan itu yang akan membuat market ini tidak akan smooth. Tetap akan ada mikro atau jitter, mikro trend, ya, minor trend, tetap ada jitter, seperti jitter itu ya istilahnya, ada draw seperti itu ya. Baik, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.